Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hariyah dari kelas PGMIA. Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Ahmad Dimyati. Yang pertama, mencari mitos. Di sekitar desa saya ada sebuah pasar, yaitu tepatnya di Desa Anggerit, Kecamatan Celak, Kabupaten Pati. Pasar tradisional ini hanya buka 36 hari sekali, yaitu pada Minggu malam Senin Pahing, sehingga pasar ini disebut Pasar Senin Pahing juga. Jadi mitosnya itu kalau kita pergi ke pasar itu lalu kita membuat sebuah permintaan, maka permintaan itu akan terkabulkan. Di konon ceritanya, pasar ini itu berawal dari seorang wanita tua, itu asli dari Tayu. Dia sedang melakukan perjalanan menuju Jepara. Lalu dia beristirahat sejenak di Desa Gerit dan dia memakan bekalnya tadi. Setelah makan, ternyata sisa-sisa makanannya itu masih berceceran. Nah, dia berkata, laranganku kok kececeran nek kono kabeh koyok pasar. Dan ternyata salah satu pekerja itu ada yang mendengar perkataan dari Mbah Duni tersebut, sehingga dia berinisiatif untuk berjualan kue cucur di situ setiap hari Senin pagi. Dan orang yang pergi ke pasar itu biasanya karena mereka mempunyai sebuah harapan atau permintaan, lalu mereka berziarah ke patilasan Mbah Duni. Dan setelah itu, jika permintaannya tercapai, dia akan kembali lagi ke pasar Pahing tersebut. Dari mitos ini kita harus bisa berpikir bahwa dimanapun kita meminta kepada Allah, dimanapun kita berdoa, kalau memang itu sudah yang terbaik untuk kita, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan tugas yang kedua yaitu mencari ayat Al-Quran dan ilmu apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat ini merefleksikan apa yang kita miliki dan melupakan apa yang telah hilang. Ayat ini membuat kita berpikir positif meski sesuatu berjalan salah. Ketika kita kehilangan suatu hal, kita memperoleh hal lainnya. Tugas yang ketiga yaitu mencari informasi dari koran maupun media apapun dan bagaimana cara membuktikannya. Nah, agama ternyata selain bisa menenangkan juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Jadi, manfaat agama untuk kesehatan bisa jadi akan membuatmu bersemangat melakukan ibadah. Di antaranya, yang pertama, mengajarkan cara hidup yang sehat. Sebagian besar agama menganjurkan penganutnya untuk melakukan hal-hal yang menyehatkan seperti berpuasa, melakukan meditasi, dan berdoa. Dan yang kedua, membuat hidup jadi lebih positif. Dalam penelitian ditemukan bahwa orang yang memiliki keyakinan atau agama tertentu dan menjalaninya dengan baik cenderung berpola pikir positif atau optimis. Dan yang ketiga, memberikan dukungan sosial. Dengan menghadiri acara keagamaan atau ibadah, seseorang juga akan merasa menjadi mempunyai banyak seseorang yang ada untuknya atau suatu kelompok karena bertemu dan berinteraksi dengan umat yang seiman. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.